Saya Tripuji Lestari bersama rekan-rekan saya, ada Mbak Atika dan Mbak Nisa. Di sini kami akan berdiskusi terkait komparasi budaya yang ada di Korea dan juga di Indonesia. Sebelumnya nih, saya mau tanya sama teman-teman, adakah yang tahu persamaan dan juga perbedaan dari tiga jajan ini? Persamaannya sama-sama makanan. Terus bedanya apa? Bedanya rasanya jenisnya. Betul. Oke, nah itu sama kayak apa yang akan kita bahas saat ini. Kita bahas tentang budaya yang ada di Korea sama Indonesia. Jadi basically, meskipun di kedua negara ini beda-beda, tapi core-nya sama, intinya sama, mereka sama-sama budaya yang hadir dan hidup di masyarakat, berasal dari masyarakat, berlangsung secara kontinu dan juga turun-temurun, seperti itu. Di sini saya bakal membahas tentang beberapa budaya harian yang ada di Korea. Pertama, terkait penggunaan bahasa. Untuk bahasa sendiri, kita tahu bahwa kalau di Indonesia tuh bahasanya pakai bahasa Indonesia. Nah, sih setiap daerahnya tuh punya bahasa daerah. Dan untuk hurufnya kita pakai alfabetis A, B, C, D, E dan seterusnya. Sementara kalau di Korea itu mereka tidak memiliki bahasa daerah. Orang-orang Korea itu cuma punya satu bahasa, yaitu ya bahasa Korea. Dan yang membedakan antara satu daerah sama yang lainnya tuh cuma dialeknya. Terus fun fact-nya adalah ternyata di Korea itu punya dua sistem alfabetis. Yang pertama ada Hanja, sama yang kedua ada Hangul. Hanja itu lebih tua daripada Hangul, tapi Hanja ini lahir dari kolaborasi huruf-huruf kanji Cina sama huruf-huruf Jepang. Jadi rumit banget dan tidak semua orang Korea bisa, guys. Jadi cuma orang-orang kerajaan yang bisa menggunakan Hanja. Nah, kemudian pada tahun 1400-an di masa kerajaan Joseon itu terciptalah Hangul. Hangul ini lebih simple, lebih orisinil dan akhirnya mengudara dan komersil sampai sekarang. Kalau di Indonesia tuh salamnya paling saliman, atau kalau enggak bilang assalamualaikum buat orang-orang Islam. Tapi kalau di Korea Selatan itu salamnya salam bungkuk. Uniknya di sini tuh salam bungkuknya mereka, durasi sama seberapa bungkuk derajatnya itu menentukan tingkat dari apa yang ingin disampaikan gitu loh. Nah, di sini salam bungkuk ada tiga arti. Bisa berarti permohonan maaf, bisa berarti rasa terima kasih, bisa juga berarti rasa hormat kayak gitu. Misal nih dalam konteks minta maaf, semakin bungkuk seseorang memberi salam dan juga semakin lama itu berarti minta maafnya to the bone bangke. Minta maaf pol mentok minta maaf gitu. Nah, untuk sudut-sudutnya sendiri ada 15 derajat, 30 derajat sama 90 derajat atau bahkan sampai kayak sujud kalau kita sholat. Tiga adalah tentang penggunaan tinta merah. Jadi teman-teman ternyata di Korea tuh ada aturan khusus terkait penggunaan tinta merah. Beda kalau kayak di Indonesia kan nggak ada aturannya ya, maksudnya kayak kita secara bebas dan general menggunakan tinta atau merah ataupun warna yang lain. Tapi kalau di Korea, orang-orangnya mempercayai bahwa kalau kita menggunakan tinta merah itu nggak boleh dibuat nulis nama orang yang masih hidup. Karena kalau kita nulis nama seseorang yang masih hidup pakai tinta merah, artinya kita mendoakan keburukan atau bahkan kematian bagi si pemilik nama. Tapi kebalikannya, kalau kita nulis orang yang sudah meninggal menggunakan tinta merah, itu artinya kita menjaga si pemilik nama dari roh-roh jahat dan mendoakan kebaikan bagi si pemilik nama. Yang keempat adalah tentang budaya minum-minum di Korea. Nah, teman-teman pasti pernah lihat adegan minum soju di Korea. Nah, jadi budaya minum-minum ini merupakan simbol dari solidaritas di Korea. Biasanya kalau ada pegawai baru atau mungkin kenalan baru tuh mereka pasti melakukan minum-minum, bisa berupa bir, soju, atau ada juga arak tradisional Korea. Meskipun sudah biasa di Korea tapi ada aturannya. Jadi kalau belum 20 tahun ke atas nggak boleh beli soju kayak gitu. Beda banget kalau sama di Indonesia. Common sense-nya menganggap kalau minum-minum nggak baik ya. Karena budaya terus juga kita yang mayoritas orang muslim, budaya ini tidak berlangsung di Indonesia. Terakhir yang kelima adalah terkait marga. Oke, teman-teman biasanya kalau nonton drakor favoritnya siapa? Songkang. Sama Park Solomon. Aku Park Seo-joon. Oke. Nah, terkait penggunaan marga, kita tahu sendiri kalau orang Korea tuh punya marga, mulai dari Kim, Lee atau I, Park, terus ada apa lagi guys? Choi, Shin, ya dan masih banyak lagi. Jadi orang Korea itu semuanya punya marga, dan yang membedakan marga di Barat sama di Korea adalah penempatannya. Kalian tahu Kylie Jenner family itu semuanya di belakang nickname. Jadi nama marga itu ada di belakang, tapi kalau di Korea marga itu ditaruhnya di depan. Terus beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan cuma beberapa suku tok ya yang punya marga. Kayak contohnya Batak, Singombi, terus ada lagi suku Aceh, Cut, Teku. Yang menarik menurut aku tentang tinta merah sih, meski kayak penggunaannya kalau di Korea tidak seperti di Indonesia. Oh, kenapa ada aturan khususnya gitu buat tinta merah? Jadi dari masa kerajaan Joseon ada salah satu putranya yang memang pada waktu itu menggunakan tinta warna merah untuk menulis nama-nama musuhnya gitu loh. Jadi emang dari masa ke masa sejak saat itu masyarakat Korea memiliki aturan
khusus untuk si tinta merah ini kayak gitu. Terus kayak pengaruh saat ini di masyarakat Korea tuh maksudnya sampai sekarang ini bagaimana penggunaannya di masyarakat Korea sampai saat ini? Akibatnya sampai sekarang masyarakat masih mempercayai budaya tersebut, masih berlangsung budayanya. Terus kayak kalau kita lihat dalam drakor-drakor, biasanya kalau kita lihat ada yang ngancem nulis pakai lipstik atau apapun di kaca pakai warna merah, ternyata hantamannya segede itu. Jadi kayak tinta merah ini juga bisa digunakan sebagai bahasa gitu loh, Penanda simbol, gitu. gitu untuk hal-hal yang kurang baik. Banding terbalik ya sama apa yang ada di Indonesia. Bahkan Bener. kita aja bisa menggunakan tinta merah tuh sebagai penanda gitu loh, apalagi kalau di sekolah ya kan, buat daftar nama siswa Bener-bener. antara membedakan untuk putra dan putri. Betul. Aku tertarik sama yang marga tadi sih. Berarti kalau gitu di zaman kerajaan Korea dulu apakah semua kasta yang ada di kerajaan tuh punya marga? Kalau dulu pas zaman dinasti itu sebenarnya yang punya marga cuma kaum elit atau kaum konglomerat. Tapi lambat laun kan ekonomi dan finansial dari masyarakat Korea berkembang. Nah, uniknya di era perdagangan itu banyak sekali orang-orang yang sudah memiliki uang membeli marga dari keluarga-keluarga konglomerat. Nah, jadi dari situ lama-kelamaan semua orang Korea tuh punya marga. Tuh. Jadi sebenarnya nggak semua orang Korea dulunya. Oh, jadi dulu cuma hanya bagian orang yang konglomerat gitu ya, Terus pada beli pada beli marga. Akhirnya sampai sekarang tuh nggak bisa dibedain mana yang emang real dari dulu punya marga di garis keturunannya sama yang beli, seperti itu. Kalau marga itu lebih ke ikut ayahnya atau ibunya? Kalau marga ki Korea ya sebenarnya agak patriarki ya. Kadang ikut bapak, tapi kayak nggak ada aturan khusus seorang anak yang terlahir harus ikut bapak, tergantung sistem yang dipakai dalam keluarga itu. Dari beberapa penjelasan itu menarik ya, menarik sekali, dan mungkin cuma beberapa ulasan tapi menurut saya itu adalah sebuah informasi yang gimana ya, Selama ini nggak kita tahu ya. selama ini kita kalau cuma kita palingnya tahu oh dia pakai marga, oh di dalam drakor ada tinta merah, ya itu adalah sebagian seperti itu. Hal yang biasa. Kita nggak tahu aslinya ada hal itu. Menarik. Jadi kita tahu sih kayak perbedaannya apa aja gitu antara budaya yang ada di Indonesia sama budaya apa yang ada di Korea. Jadi banyak belajar juga sih dari sini.